Hari ini makan rendang enak kali ya. Perut Bu Cibun jadi bergelora nih, membayangkan rendang yang dibuat dari santan segar. Kelapa mana nih? Dipilih. Halo para pecinta palma di seantero jagat raya dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Setelah sekian lama Bu Cibun tidak menjumpai teman-teman sekalian, tapi Bu Cibun harap teman-teman dalam keadaan yang sangat baik. Oke guys, hari ini nih ya, Cibun ingin memanfaatkan buah kelapa untuk diolah menjadi makanan kuliner khas Indonesia. Tahu kan ya, santan tuh segar banget. Jadi hari ini kegiatan Bu Cibun adalah memilih buah untuk dimasak. So, mari teman-teman ikuti Bu Cibun. Nah, ini dia nih kelapanya. Gimana guys? Melimpah kan hasil panen Bu Cibun? Coba kita pilih. Nah, ini oke sih. Ini juga oke guys. Sebentar. Bu Cibun harus panggil bantuan nih. Bapak-bapak pecinta kebun. Halo, bisa minta bantuannya, Pak? Cepat. Pak, minta tolong dibukain dong, Pak. Nah, ini nih. Dibuka dong, Pak. Ini kelapa Bu Cibun, kenapa? Ini kelapanya kenapa seperti ini? Ini pasti bukan kelapa yang baik. Apa karena pohonnya kena hama? Atau jangan-jangan ini yang orang-orang bilang kelapa kutukan? Aduh, aku tidak mau. Coba cari yang lain. Ih, apa sih itu? Coba ini deh, coba. Ih, jangan, Bu, taruh aja. Hah, ini. Ih. Itu kan jadi seperti itu lagi guys. Ini udah pasti ini. Udah pasti kena kutukan, nggak mungkin nggak. Sebentar, harus dipastikan. Bu Cibun cari lagi ya, sebentar. Ini. Kalau yang ini masih kayak gitu, fix Bu Cibun harus potong kelapa ini. Udah kena kutukan. Bisa dibuka, Pak? Nah, ini aduh, untung aja tidak semua buahnya ternyata kena kutukan. Ini adalah kelapa yang baik yang bakalan Bu Cibun olah. Kalau untuk kelapa yang ini, sini Pak. Sepertinya Bu Cibun harus buang agar supaya tidak tertular ke kelapa-kelapa yang lain. Buang aja. Jangan. Ada apa Bu Cibun? Ini sepertinya kelapa ini kena kutukan, Bu. Oh, kelapa ini. Iya, hati-hati. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, ini bukan kelapa kutukan. Terus? Ini namanya kelapa kopior. Oh, baru dengar. Nah, kelapa kopior itu Iya? adalah kelapa mutan alami. Mutan? Iya, Kayak betul. Spiderman. Ya, seperti itulah. Tetapi ini pada kelapa. Oh, jadi ini tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Bisa dimakan? Bisa. Nanti bisa terbang?
Oh tidak, tentu saja tidak. Tidak ya? Oh ya ampun. Jadi gimana nih? Jadi kelapa ini sebenarnya kelapa yang terjadi mutasi Iya. pada enzim alfa galaktosidase. Makanya dia tidak bisa terbentuk endospermnya secara sempurna. Seperti itu. Tapi ini masih elok dimakan? Masih sangat elok. Bahkan kelapa ini sebenarnya harganya sangat mahal. Oh ya? Iya. Wah, kelapa Bu Cibun hebat nih berarti. Iya. Jadi kelapa ini biasanya kalau di restoran-restoran itu harganya cukup mahal. Kalau kita beli di supermarket Iya. biasanya kisarannya 50.000 sampai 100.000 per butir. Oh, wow, mahal sekali. Ini gimana nih kalau Bu Cibun ingin membuat kelapa Bu Cibun semuanya kayak gini, bisa nggak? Bisa, tetapi ada caranya. Kalau misalnya secara alami kita hanya mengambil di tandan yang ada buah kopiornya, tapi kita mengambil yang buah normal. Tetapi kalau misalnya kita mau tanam ini, kita nggak bisa tanam langsung karena endospermnya itu tidak mendukung pertumbuhan embrionya. Oh, berarti yang punya Bu Cibun tadi juga seperti itu ya? Iya, Makanya ada yang betul. kelapa yang bagus, ada yang kelapa kayak gini. Iya, betul sekali. Oh, jadi ini aman dimakan ya? Iya, silahkan dimakan. Kalau dimakan, kita bisa jadi kuat nih. Iya, kuat karena segar memakan kelapa. Oh, coba ya guys ya, coba ya. Wah, enak sekali. Wah, ini enak sekali Bu ternyata. Iya, Ini kalau kelapa sudah seperti ini kan udah hancur. iya. Nih kalau mau ditanam gimana nih? Kalau mau ditanam itu kita harus menanam di dalam botol. Namanya kultur embrio. Jadi nggak cuma jin nih yang dalam botol. Iya, kelapa juga bisa. Kelapa juga bisa, wah. Iya. Bu Cibun jadi penasaran nih. Bisa lihat cara tanamnya nggak? Boleh, silahkan kita ke lab. Ayo guys, kita lihat cara tanam kelapa yang unik ini. Let's go! Aduh Bu, untung saja ya ini kelapa tidak dibuang tadi. Iya, ini embrionya bisa dimanfaatkan kita tanam lagi di dalam botol yang Oh. isinya ada media buatan. Oh, iya. Nah, silahkan masuk Bu Cibun. Oke. Saya bawa ke ruang preparasi dulu Oke, ya. bisa. Iya. Cibun, ini sendalnya dan ini baju lab beserta maskernya. Nah, di sini adalah ruangan pembuatan media. Di sini kita membuat media yang akan menjadi media tumbuh untuk embrio kelapa kopior yang tadi. Oh, tidak langsung di tanah aja? Tidak, jadi ada media khususnya. Sekarang kita menuju ke ruangan yang berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah ruangan sterilisasi. Jadi media yang kita buat tadi harus disterilkan dulu. Karena kalau tidak disterilkan yang tumbuh nanti bukan embrionya tapi cendawan atau bakteri. Ini alat sterilisasinya. Kita ke ruangan selanjutnya. Boleh. Selanjutnya di sini adalah ruang tanamnya. Oke. Nanti Bu Cibun bisa lihat proses penanaman embrionya. Silahkan dilihat. Nah, ini adalah laminar airflow untuk tempat menanam. Jadi kita memakai ini untuk menjamin keadaan dalam kondisi steril. Oh, harus bersih ya? Iya, betul. Oh, Jadi betul-betul harus dalam keadaan steril semua. Mungkin Bu Cibun bisa lihat cara penanamannya. Wah, luar biasa sekali ya ternyata. Hanya dari ini yang kecil banget loh dari bagian kelapanya. Emang itu bisa tumbuh ya? Bisa. Nanti kita akan lihat di ruangan berikutnya untuk melihat embrio yang sudah berkecambah. Oh iya, mau, ayo. Ayo kita ke ruangan berikutnya. Baik. Di sini adalah ruang kulturnya. Di sini Bu Cibun bisa lihat tahapan-tahapan perkembangan dari embrio yang tadi. Dari mulai dia baru tanam sampai akhirnya dia mulai berkecambah dan ada akar. Berapa lama dia baru bisa dipindahkan ke lapangan? Untuk pindahkan ke lapangan itu biasanya sekitar 1,5 tahun. Jadi ada beberapa kali tahapan subkultur untuk memindahkan ke media baru.
Dan tiap-tiap tahapan itu biasanya akan berbeda zat pengatur tumbuhnya, tergantung kebutuhan dari tanaman itu. Berarti kalau kecambahnya sudah lebih besar, dipindahkan ke wadah yang lebih besar begitu? Iya, betul sekali Bu Cibun. Karena biar akarnya juga bisa berkembang lebih maksimal kan. Oke. Nah, begitulah tahapan pekerjaan yang ada di lab kultur embrio. Wah, ternyata sangat menarik ya untuk disimak. Iya, betul sekali Bu Cibun. Kalau misalnya kita pengen belajar lebih lanjut, kita harus menghubungi kemana nih? Kalau untuk mau belajar lebih lanjut, bisa menghubungi ke BSIP Tanaman Palma. Nanti kami akan menjelaskan secara detail lagi proses-proses yang ada di laboratorium ini. Wah, luar biasa. Terima kasih ya untuk ilmu barunya. Sama-sama Bu Cibun. Iya, Bu Cibun lebih dapat. Ternyata tidak ada ya kelapa yang dikutuk, tidak ada ya? Iya, betul Tidak sekali. ada. Dan semoga Bu Cibun akan jadi lebih semangat untuk tanam Pasti papaya. dong, pasti semangat. Terima kasih ya Bu. Sama-sama ya. Bu Cibun. Permisi. Guys, itu tadi keseruan Bu Cibun hari ini. Gimana guys? Dari yang awalnya Bu Cibun ingin mengambil kelapa untuk dibuat masakan, ternyata malah Bu Cibun belajar tentang kelapa kopior. Gimana nggak tambah pintar coba Bu Cibun? Oke guys, jangan lupa ya. Jadi kalau kita pengen mendapat informasi tentang kelapa, nih kesini aja ke BSIP, nih ada laboratorium kultur jaringan biar kita lebih pintar lagi. Oke guys, segitu dulu perjumpaan kita. Nantikan Bu Cibun sesegera mungkin. Dan tentunya akan memberikan informasi-informasi yang lebih menarik dan lebih aktual lagi. Bye-bye!